jadi itu Mang ya. Tinggal proses penyepuhan baru beres proses penggerindaan. Masuk ke proses penyepuhan ya. Kurang lebih 1 jam Mang ya. Insya Allah lah 1 jam lah kurang lebih 1 jam lebih kurang sedikit ya 1 jam. Tergantung ya pekerjaannya, kalau mau rapi yang bisa lebih dari 1 jam, kalau ini asal-asalan setengah jam juga bisa berapi, betulnya bisa beres, tergantung pekerjaan ya. Ini teman-teman tadi dari bahan yang belum jadi sekarang udah jadi. Ini tinggal tahap penyepuhan ya Mang ya. Penyepuhan tuh maksudnya apa sih Mang? Itu kan meningkatkan kekerasan besi. Itu kan kalau udah dibakar di tempat itu, kalau kena bambu, kalau pisau itu kan melewat. Jadi untuk menguatkan gitu ya. Menguatkan itu besi ya, menambah daya tahannya gitu. Nah itu intinya ya, kalau bikin golok itu nggak sembarangan ya. Tahu kalau kita yang awam tuh ya mungkin bikin golok ya cuma gitu-gitu doang, tapi kan ada tekniknya, ada triknya juga. Nah itu yang seperti tadi Mang Apui bilang. Ini kalau tahap dalam pembuatan golok yang paling utama itu apa Mang? Yang paling utama, kunci utamanya bahan ya, bahan itu paling utama. Tapi kan walaupun betulnya ada yang bagus, ada yang jelek, makanya harus tahu gimana caranya memilih bahan kayak itu kan banyak per apa ya. Intinya nomor 1 ya bahan tetap ya. Kedua, walaupun bahan bagus, kalau pengolahannya memang kan punya bahan tapi nggak bakalan dikasih itu harganya berapa, itu baja dari ya baja Jerman kalau orang bilang ya. Emang coba kalau kerjanya asal-asalan gimana hasil, ternyata ya jelek walaupun bahannya bagus kalau kerjanya asal-asalan gitu. Yang lebih bagus bahannya bagus, cara pengolahannya bagus, itu lebih mantap ya menurut Mang, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Kunci utamanya 1 bahan, kedua pengolahannya itu yang utama. Nah itu ya, jadi untuk teman-teman ya yang mau pesan langsung aja datang ke sini bisa nggak? Insya Allah kalau ya cuman kalau datang ya silahkan, kalau mau silaturahmi ya. Cuman emang nggak bisa janji antara goloknya bisa kebawa atau enggak gitu. Itu karena emang kan ya kasihan melihat yang sudah banyak antrian gitu ya. Gitu, jadi mohon maafnya. Kalau cuma yang mau datang dari luar kota kan ada yang silaturahmi langsung dari kota Bekasi, ada dari luar kota udah berapa orang yang langsung mengunjungi Mang ke rumah ke sini. Jadi udah bisa kebawa. Udah ada gitu, udah banyak. Udah ada, alhamdulillah dari Bekasi ada, ya dari ya kota-kota dekat ada, udah sampai ke rumah gitu ke sini mengunjungi Mang langsung gitu. Ya memesan golok ada yang sampai 5 buah gitu 1 orang. Tapi tetap ya nggak bisa diduluin gitu ya. Soalnya udah masuk antrian. Kasihan antrian ini. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali ya. Insya Allah dibikinin kalau udah antriannya kebagian. Cuman kan Mang cuman bisa kerjanya 1 atau 2 golok per hari. Ya kadang-kala 1 yang itu kebiasaannya 1, terkecuali asal-asalan ya gerinda biasa asal bisa lebih dari 2. Itu kan harus rapi. Yang penting kualitas ya nomor 1 Mang. Cuman Mang ya sekali lagi bukan golok luar biasa Mang, yang dibikin golok biasa standar petani karena Mang masih tahap belajar dan modalnya masih serba ya seadanya aja lah. Cuman Mang nggak mau gitunya, kemauan Mang ada karyawan, ada yang membantu, cuman ya kunci utamanya kan Mang belum punya modal kayak orang lain gitu. Jadi ya, bukan support terus Mang Apui ya, mudah-mudahan nanti bisa ada, siapa tahu Mang punya karyawan nanti kalau udah ada modalnya ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya dilanjut lagi Mang, gimana itu prosesnya? Ini mau proses penyepuhan ya. Insya Allah. Maaf, dan saya akan menjelaskan tata cara menyepuh, akan berbagi ilmu sedikit sebisanya Mang, semampunya Mang. Barangkali kan ada yang menanyakan ke Mang, itu langsung WA di komen ada, tapi enggak bakalan dibilangin siapa orang.
Cuman coba perhatikan yang detail cara menyepuh supaya ilmu Mang bisa bermanfaat, orang lain bisa kan. Mang sekali lagi masih tahap belajar, mohon maaf, insya Allah kalau ada gunanya silahkan simak cara menyepuh Mang. Mang masih tahap belajar sama kayak orang ya biasa-biasa aja lah. Kunci utamanya arang kalau bisa jangan terlalu gede-gede, kunci utamanya ya menurut pendapat Mang. Yang kecil-kecil jadi enak, yang solnya ke depan ke belakang, jadi bagian merahnya ini bisa merata minimal 1 cm lah, coba. Dan, tapi maaf Mang bukan menggurui pada siapapun, bukan, ini trik Mang, karena Mang masih tahap belajar. Payu nah. Ya, cara nyepuhnya gini supaya jelas. Nih, supaya merahnya jangan terlalu merah. Kalau bisa cukup segini aja, diamkan dulu sebentar, jangan terburu-buru. Ini versi Mang kalau menyepuh santai aja lah. Nyelubinnya gini, kalau bisa diriin sini. Nih, kelihatan putih langsung nih. Sambil nyelup, nyantai aja, lihat dulu kelurusannya. Kalau pingin nyepuh kayak putih kayak gini, tapi jangan terlalu lambat di atas, jangan terlalu lama di air ya. Tapi maaf, Mang bukan menggurui kepada siapapun, cuman ini versi Mang cara menyepuh yang Mangnya masih tahap belajar nih ya. Gini nih, ini kan kelihatannya putih karena untuk pisau sisir, bisa untuk dapur bisa nih. Santai aja lah kalau lagi menyepuh Mang, nggak bisa terburu-buru karena kan Mang sekali lagi masih tahap belajar sekali lagi nih. Itu kalau menyepuh itu berapa kali sih Mang? Ya tergantung lihat itu tingkat panasnya. Sampai dingin lah gitu ya. Sampai, tapi nggak usah sampai dingin ya, lihat dulu ini kan harus hati-hati kalau lagi nyepuhkan ini tuh udah terlalu dingin. Kalau mau seperti dingin ya maaf salah bicara. Cara nyepuh kalau Mang versi Mang mau seperti ini ya dibalikin ininya nih ya, 1 kali aja, diamkan dulu sebentar ya, diamkan dulu sebentar supaya panasnya ya enggak terlalu ini, supaya kan kalau cepat-cepat ya suka retak nih. Gitu Bagian ya? ini suka retak Kalau kecepatan ya, makanya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ada karya ini seperti ini kan agak warnanya berubah sedikit. Ini agak terlambat sedikit nyelubin, tapi nggak apa-apa kalau segini nih. Jadi warna hitam ini bukan ya, warna ini yang biru. Ini yang biru ya, yang biru kan ini sebenarnya agak terlambat kena air, tapi nggak apa-apa kalau segini. Ini masih bagus kan, ini bagian-bagian ini biasanya kalau yang bagus tuh putih ini langsung putih ini. Tapi kalau untuk tebas Mang jelaskan ini kurang aman, putih kayak gini betul kurang aman kalau untuk tebas, dikarenakan memang cepat kompal itu kalau kena mamata, kena ya bambu-bambu keras kurang aman betulnya. Terkecuali bisa putih ini aman dari ya pakai tebas bambu, cuman harus tahu cara menggirinanya gimana caranya. Ada triknya juga itu. Ada triknya kalau pingin nyepuh kayak gini tapi kuat sama bambu itu. Jadi memang ada trik, bukan trik rahasia, insya Allah Mang kasih tahu ya. Yang ini yang bagus, ini memang awet ini tajamnya, dikarenakan ini untuk golok sembeli. Tapi maaf Mang sekali lagi bukan menggurui, dikarenakan ke Mang banyak yang WA ada, yang nelpon ada itu. Ya cara Mang versi Mang menyepuhnya kayak gini nyepuhnya, mohon maaf sekali. Dan Mang sekaligus akan memberikan tata cara mengasah golok ya, barangnya barang murahan ya, pakai yang nggak pakai mesin sekarang. Mang pakai ngasahnya pakai batu asahan, batu asahan langsung, pakai manual cara mengasah golok ya, supaya bisa tajam ya, hasilnya lumayan bagus lah, dibilang bagus sih enggak lah, cuman Mang masih tahap berarti belajar. ini habis disipuh baru diasah gitu ya, baru diasah tahap akhirnya itu ya. tahap akhir ini Mang nggak pakai mesin sekarang, pakai batu asah cara ngasahnya nih. Yuk, coba perhatikan, banyak yang meminta nih Mang cara mengasah pisau gimana ya. Mang sekarang buktikan sekaligus supaya ilmu bisa bermanfaat. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini ada ilmu ini bisa bermanfaat untuk khususnya untuk para pembuat golok di luar sana ya. Kita berbagi sharing ilmunya. Ini ilmu mahal banget gitu ya. Soalnya kan kita
nggak tahu kalau semisal pengen bikin asal bikin aja, karena Maaf ini kan udah bertahun-tahun Mang ya. Ya udah lama kalau Udah belajar berapa tahun tuh belajar. dari pengalaman ya? Udah sampai udah 5 tahunan ya. Ya belajar sih lebih, emang jujur Belajar lebih lebih 10 tahun juga ada seperti cuman 10 menerima tahun. pesanan, memang kan waktu dulu itu belum berani dikarenakan kalau pesanan ya takut gimana pelanggan kecewa atau Iya. gimana gitu memang. Kalau sekarang udah berani gitu ya, Ya karena udah insya tahu. Allah berani, cuman ya nggak bilang harus Iya. udah bisa 100%, enggak lah, cuman ya belajar gitu lah, sambil berjalan sambil belajar gitu. Kalau ini khusus untuk golok sembelih, Ini untuk pisau seset, pisau seset, Ya, maksud pisau seset tuh? tapi motong kambing juga bisa. Oh itu. bisa ya, ini motong kambing. Bisa. Kan ini sepuhannya dibikin tua nih putih. Ini bakalan awet tajamnya. Kan kalau untuk seset atau sembelih sepuhannya harus benar-benar maksimal, karena kalau pisau atau golok kena kulit sapi atau Iya. ya kulit kambing cepat tumpul kalau goloknya Oh, gitu. asal-asalan. Kan ada yang nanya kayak gini, tapi maaf sebentar ya, yang menjelaskan sekaligus menjelaskan. Mang, kok saya punya golok 100.000 atau 50.000 seumpamanya, ini seumpamanya bisa pakai motong kambing, ya bisa, walaupun golok 25.000 ya bisa, golok 50.000 bisa sampai 100.000. Cuman ya menurut Mang gitu ya, kalau golok yang ya bahannya bagus, tepuhannya bagus, minimal kan motong kambing atau sapi kan kalau golok biasa satu kali motong udah hilang ketajamannya, kalau kena kulit Iya. itu kalau besi itu, tapi Cepat kan tumpul gitu ya. cepat tumpul gitu. Nah, perbedaannya di sana, kalau golok yang biasa ya sama bahan yang bagus dan sepuhannya yang bagus, makanya kalau untuk golok sembelih sepuhannya harus yang bagus, ya bahan-bahannya harus yang bagus gitu. Ya itu. Sekarang tinggal diasah ya. Ya sekarang Mang mau ya mengasah pisau. Cara mengasah pisau sekaligus berbagi ilmu, barangkali bisa bermanfaat. Ya berbagi juga sebisanya Mang lah. Ya, sebisanya Mang. Ya ini batu asahannya, batu asahan. Harganya Yang ya halus ya. ya bukan harganya cuma 10.000, ini jujur aja lah 10.000. Mang kan nggak bisa beli yang mahal-mahal dikarenakan ya batu asa kan ada yang sampai 50.000, ada yang 100.000 ada. Cuman Mang kan ya keterbatasan ya nilai materinya, intinya barang murah tapi ingin belajar cara mengasah golok atau pisau supaya bisa tajam. Cuman Mang punya 2 batu asahan, mana yang satu lagi. Nah, ini cuman 8.000 batu asahan, makanya kalau mau mengasah golok atau pisau harus minimal punya 2 batu asahan, yang satu yang kasar, yang satu yang halus. Yang terakhir ini hamplas. Hamplas halus itu ya. Ini hamplasnya grip 800, bisa dibuktikan, kalau nggak kelihatan bisa dibuka silahkan, ini hamplas grip 800. Dan terakhir harus punya troping. Troping harganya ada yang 30.000, ada yang lebih, ya kurang lebih gitu. Yuk kita lihat cara mengasahnya. Maaf nih, Mang mau menjelaskan sebentar ya tata cara mengasahnya. Tapi ini ya menurut Mang, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain, ini cuman ya kebiasaan Mang. Ya kalau mengasah, lihat dulu mata bilah ininya nih. Jadi cari dulu kemiringannya, kenanya di mana, ini mata tajamnya nih. Kan kalau gini golok tebas nggak bakalan bisa merasakan, kalau golok tebas agak tebal sedikit atasnya. Makanya kalau orang Sunda mah dinaikin sedikit lah supaya di bagian bilahnya kena goresan. Dan caranya gini ya, saya menurut Mang salah, menurut Mang, tapi nggak tahu kalau ngasah golok atau pisau ke depan gini salah gitu ya. Salah. Harusnya harusnya gini, agak miring dari ujung sini sampai ke ini kena. Oh gitu. Kelemahannya kalau ngasah kayak gini, Nanti kayak habis gini, itu ya, habis jadi nggak merata, Benar. nggak merata sampai. Jadi kalau begini merata nih, tapi cari dulu titik ininya sampai di mana pingin dibangunin. Kalau kayak gini nggak bakalan kena nih bagian ini. Jadi bangunin dulu sebentar ke belakang nih. Oh, udah kena baru. Ya. Arahnya ke sini, arahnya. Nah, kalau udah terasa, kalau orang Sunda mah malik, cenah sedikit nanti malik ya. Kalau orang bilang mah burnya, udah burnya terasa kayak gini, baru dibalikin sebelah. Jadi jangan kalau masak kusruk, balikan. Jadi harus sebelah rata dulu, sebelah dulu udah terasa ini malik kalau kata orang Sunda.
Kalau orang kota maburnya udah terasa gini hampir rata, baru dibalikin sebelahnya lagi. Yuk mencoba, mohon coba semua kawan-kawan mengerti nih cara mengasah nih, dari pangkal sampai ujung kena nih. Nah, kalau sebelum merata terasa burnya jangan dulu dibalikin, makanya butuh kesabaran kalau ngasah golok atau pisau. Makanya kalau pekerjaan terburu-buru hasilnya ya menurut Mang kurang baik, maksimal, kurang baik gitu. Makanya Mang itu pekerjaan kalau diburu-buru lebih baik Mang nggak sanggup ya mengundurkan diri, dikarenakan Mang masih tahap belajar supaya pelanggan nggak kecewa gitu. Dan kunci utama itu untuk Mang. Nah, kayak gini, jangan dulu dibalikin kalau belum terasa. Iya, kalau orang Sunda malik sedikitnya. Dan ada satu lagi nih mau jelaskan, maaf nih sekaligus. Kan ada yang bilang kalau golok cina malik kayak gini lagi diasah, itu belum tentu tingkat sepuhannya muda semua, bukan. Kan kalau golok tua Mang udah coba bikinnya tuanya pun itu kalau dia lagi ngasah agak terasa ke sini burnya. Maksudnya terasa itu gimana sih Bang? Ini belum, ini kan belum. Belum coba ya? Ini belum. Nah, belum terasa gini nanti coba. Kalau udah terasa gini, nah, sebentar. Makanya kalau ngasah golok atau pisau harus butuh kesabaran. Insya Allah orang sabar dikasih Allah. Makanya disayangi Allah, sabar. Mang juga sebelumnya belum bisa sabar, cuman ya ingin belajar cara mengasah golok supaya bisa sabar dan bisa sabar di segala urusan kalau bisa. Tapi Mang juga belum bisa. Ini kan belum terasa nih, baru separuh dah. Coba pegang ke atas yang ini. Dan, ngagergel. Iya, ngagergel. Bahasanya ngagergel. Udah kerasa ngagergel semua, ini kan baru separuh nih, belum terasa. Berarti harus rata itu Mang yang harus rata, harus dari awal sampai ke sini. Makanya jangan buru-buru busuk dibalikin, jangan kalau mas. Cuman ya memang agak lama kalau pakai ini, kalau baru disepuh, nah tingkat bajanya keras. Tuh, ini kan udah malik ngagergel semua. Nah, cuman ada yang ujungnya yang belum. Coba pegang, kan udah terasa nih Mang itu. Harus hati-hati. Udah terasa ngagergel kata orang kota ya. Itu burnya cenah gitu. Kalau orang Sunda Mang ngagergel karena baru dibalikin gitu ya, baru dibalikin yang sebelahnya lagi. Cuman ini ya memberi contoh aja sebentar lah. Dari pangkal sampai ujung kena, mata bilahnya. Tapi sekali lagi ini Mang bukan menggurui, bukan ini cuman cara mengasah versi Mang dan cara menyepuh, karena Mang masih sekali lagi tahap belajar. Kan ini udah terasa separuh, coba pegang lagi. Udah terasa kayak kesininya. Nah kan ini belum sama berat ya, ini udah belum, udah baru sebenarnya harus digesek. Digeseknya baru supaya bisa itu ngagergel semua. Gimana itu dari? Kalau udah terasa tadi dari sini balik ke atas, baru tinggal gini terakhirnya sebelum keasahan yang lebih lembut ya. Dibalik gitu ya, arah ke belakang. Tuh, ini kan tua goloknya, sepuhannya bahannya bagus, tapi kan terasa malik. Makanya kalau golok malik
belum tentu itu bajanya ngorak semua, muda semua, belum tentu. Ini kan tua muda tapi terasa malik, itu malik gitu. Makanya kan ada yang bilang, Mang, kalau golok malik itu kena sepuhnya muda gimana, itu belum tentu. Kalau belum Itu maksud malik tuh gimana sih? itu kan ada yang bilang kan supaya kan ada yang golok yang malik, nah kalau orang Sunda itu ngorak sepuhannya kena bilangnya ya, gitu. Tapi kan ini tua juga terasa malik gitu. Malik burnya gitu. Kalau cuman golok yang tua yang muda kalau diasah pasti terasa burnya ke sini. Itu malahan harus gitu kalau ngasah. Harus terasa sama, cuman yang muda kalau dikenakan bambu ditebas-tebasnya melewat. Kalau yang tua enggak gitu. Cuman terasa kalau lagi diasah itu malik sama. Itu yang menurut Mang gitu. Nah, udah dari sini coba pindah ke batu ini nih. Yang halus ya. Halus. Sama caranya gini. Sama caranya. Jadi dari ujung pangkal, dari ujungnya sampai kena. Makanya kalau batu asahan harus punya 2, yang kadang ada yang 3, yang lebih bagus sama mencapai 3 lah. Grip 1000 naik ke grip 1500. Ini sama caranya. Bentar dulu lah, Mang mau minum dulu sebentar. Maaf nih mengganggu sebentar. Sebentar. Kan baru di ini udah tajam enggak, hati-hati harus kena tangan. Udah tajam ini kan belum ya normal bener kan, saya cuman ini coba aja pakai batu asahan. Kalau udah kayak ini mah harus ya ini bikin amplasnya grip 800 ini. Itu yang bikin mengkilap itu ya. Ini bukan itu mengelembutkan, ini bekas ya dari batu asah, itu batu asah. Makanya harus kalau bisa harus punya kayak gini, bikinlah. Ini kan harganya cuman ya ada yang 10.000 per meter, ada yang mencapai 8.000 per meter ini. Ini amplasnya grip 800. Nah, kalau udah dari batu asah ini ya gini, ya gini, ya ke belakang nariknya, ke belakang. Berarti ada 3 tahapan ya? Ada 4 sebetulnya. Apalagi kalau untuk golok sembelih ya, untuk golok sembelih harus benar-benar tajam ya menurut Mang. Kalau golok sembelih ya tumpul itu kasihan untuk memotong hewan. Membuatlah batu asar ini. Nah, tariknya ke belakang arahnya sama dari pangkal sampai ujung. Kalau udah agak berapa gesekan nih
pelan-pelan ini, jangan pakai tenaga ya, ringankan aja. Gitu. Ringankan. Udah beda ketajamannya sama tadi, udah dari batu coba yang ujung itu sih. Udah beda. Ini terus terakhir pakai ini dropping. Ini dropping. Ya, yang pertama bagian ini, yang ini dulu kan ada yang ini. Sama ke belakang. Udah lain lagi ketajamannya, coba hati-hati. Kayak ini mah kayak silet ya. Tapi nggak tahu nih, gini rasanya belum gua bisa, nggak terlalu keras. Makanya pakai batu asahan ini asli tanpa rekayasa, ini cuman ya belum di bulu kaki udah bisa. Makanya yang pertama ini punya batu asahan, ini yang grip 1000, yang kedua ini, yang terakhir ya ini ketiga, terakhir ini ya caranya gitu, caranya Tahapannya ya. tahapannya. Nggak sulit banget sebetulnya kalau cara ngaca. Cuman satu lagi ada yang jelasin nih, maaf sekalian. Kan ada yang menanyain golok nih, pisau sama golok. Mang kalau golok dari bahan per suka berkarat enggak? Bilangnya kayak gitu. Tapi nggak bakal dikasih tahu siapa orangnya. Tapi ada lah berapa orang, ada 10 atau 20 orang. Memang menurut Mang kalau golok dari bahan-bahan per yaitu memang berkarat. Memang nggak bisa janji golok ada bahan dari nggak berkarat, cuman ada cara mengakalinya, ada Kayak nggak berkarat gitu. ya, pakai WD ini, WD. Oke, WD. Coba ada yang kayak gini WD, maaf sebentar, ambil dulu supaya Tajam banget. itu belum tajam ke belakang, itu cuman bagian biasa yang ke depannya. Oh, ini WD. Ya, kan ini WD. Nah, ini memang agak-agak membantu dari daya tahan karat. Cuman memang nggak bisa janji berapa bulan atau berapa kalau minggu memang bisa, berapa tahun memang nggak bisa janji ini tahan berkarat. Cuman menurut memang punya pakai WD ya, golok itu golok ukuran memang ya udah ada yang nawar berapa orang lah, tapi memang nggak jual lah, itu memang udah bukan kenang-kenangan itu. Ada satu lah, ada yang menawar dari luar negeri juga ada, cuman memang nggak bisa dijual itu golok. Ya pakai ini kukut, ada satu lah. Cuman memang maaf yang menawar itu golok memang nggak bisa jual, itu golok kenang-kenangan memang memang belajar Pertama lagi. bikin itu. Jadi kalau udah putih udah pakai WD, pakai WD. Insya Allah agak bertahan dari karat, cuman emang nggak bisa janji berapa bulan atau berapa tahun bertahan. Kerja minimal setahun 4 kali harus dibuka. Pakai WD. Pakai WD lagi gitu. Biar kinclong terus ya. Ini kan belum tajam-tajam banget, ini cuman contoh lah, ini cuman bagian ujung. Kan kesininya belum ditajemin, ini kena tangan takut kena tangan. Iya. Nah, lumayan. Ya cara ngasah gitulah, cara ngasah. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu ilmunya bermanfaat ya. Amin. Jadi ini mengakui benar-benar dari pengalaman pribadi, soalnya kan udah bertahun-tahun, jadi udah profesional, bisa dibilang spesialis ya, spesialis bikin golok. Nah kebetulan sekarang kan mau hari raya Idul Adha Mang ya, Ya, pasti pesanan banyak ya. alhamdulillah dibilang adalah. Makanya kalau yang pesan golok sembelih, maaf sekali lagi, insya Allah tanggal 5 kalau Mang, semoga Mang Kualitasnya maksimal sehat, gitu ya. dikirim semua itu yang pesan golok. Mang dijanjiin semuanya tanggal 5 ya, bulan Raya Agung golok nyampe di rumah. Oh, Gitu. iya. Tapi nggak dibilang ya berapa orang nih, tapi memang berarti, adalah gitu. 5 hari lagi ke Lebaran gitu Ya ya. 5 hari lagi ke Lebaran golok nyampe lah, insya Allah, supaya udah diasah di sini udah maksimal ya. Itu udah berapa orang Mang yang kira-kira bisa dihitung yang golok sembelih? Itu berapa orang kurang lebih ada nih yang udah masuk di minggu ini, mencapai berapa orang nih belum dihitung nih. Totalnya aja. Ada sembelih unggul mencapai 47 golok. 47 golok ya, tebas sama sih. Tapi emang nggak bisa dikirim satu persatu. Insya Allah tanggal 5 bulan Haji Raya Agung
kirim Dikirim semua. golok nyampe lah gitu, insya Allah nyampe gitu. Nah, Makanya berarti udah ini nih yang baru mau mesen sekarang, misalkan yang lihat video ini terus pesen ya nggak bisa di ini ya, udah lewat pokoknya dari Lebaran, soalnya ini udah ada antrian tuh sampai 47 tadi ya. insya Allah 47 golok terus. Tapi kalau satu atau dua insya Allah lah bisa sampai minimal 47 20 hari memang ada bantuan lah dari adik lah yang membantu ya, kerja bikin gagang sama sarung nengka, insya Allah masih berapa 5 golok mah untuk golok sembeli. Ya kan beda gini Chef. Kalau golok sembeli cara prosesnya menurut memang agak lambat ya, kan harus benar-benar. Oh berarti itu golok tebas sama golok sembeli itu beda proses kan bikinnya. prosesnya kalau menjelaskan. Kalau Jadi golok nggak sembeli asal-asalan ya. harus benar-benar ketajamannya harus minimal ya tajam. Ya cara mengolah bagian bilahnya gimana, jadi harus tipis supaya kan mau motong enak, satu kali tarik minimal 1 kali atau 2 kali harus bisa minimal itu golok itu, jangan sampai 2 kali 3 kali kan kasihan gitu. Minimal 1 kali 2 kali, makanya agak lama lah prosesnya, makanya harganya ada perbedaan sedikit. Jadi mahalan golok sembelih ya. Ya golok sembelih mahalan itu. Oh ya, ini mah rata-rata minimal, harga minimal berapa ini biasanya? Ada harga Tapi minimal. malu sih menjelaskan. Gak apa-apa, biar jadi yang mau pesen tuh ada patokan, oh misalkan sekian itu. Itu kan tergantung bahan sama ini emang ya. Tapi sebenarnya emang malu mau menjelaskan itu sebenarnya, mata kalau ada yang memang golok sembelih berapa sebenarnya kayak aja lah jalur Japri itu kayak langsung jadi Japri aja. Japri cuman ya kalau ya insya Allah satu cuman ada 1 2 dijelaskan gini kunci utamanya. Kalau memang kan ada 3 bikin golok Ada bahannya tiga- yang ya tiga 3 varian. bahan, Oh, 3 tiga varian bahan. bahan golok yang dibikin. Ya kalau harga golok sembelih bahannya yang bagus rata-rata lah ini minimal 400.000 jujur aja memang Minimal 400 sampai 400. 750 ke bawah lah intinya. Kisaran itu ya. Ada yang 200.000 juga ada sebenarnya. Ada kan yang menanyakan Mang kok saya golok sembelih berai, jadi Mang juga ada yang harga 150.000, yang 100.000 juga golok sembelih, cuman perbedaan itu bahannya. Nah, itu. Pernya sama per Mang, jujur lah nggak direkayasa per, cuman ya perbedaannya ya pernya per jeep atau per kontainer atau per jeep Philips itu kan itu harganya agak Beda-beda. Nah, itu. Makanya Itu jadi yang membedakan ya. ya itu. Kalau pernya sama pernya gitu, cuman yang membedakan ya itu. Ada kan per Philips, ada per Delman gitu, kadang per lokalan ya kan banyak jenisnya. Kalau Intinya pokoknya yang minimal itu harga dari 400, kisaran 400 sampai 700 segitu ya, mah ya. gitu harganya, tapi sebenarnya emang malu mengatakan ini. Ya nggak apa-apa, ini kan mau jualan juga, jadi kebanyakan sih orang banyak yang berapa sih harganya cara gitu. Itu pasaran 400, Pasaran memang segitu panjang bilah 30 cm itu, kalau lebih dari 30 cm mencapai Beda lagi 450. Itu bahannya yang bukan ya per yang murah-murah, itu pernya yang ya lumayan lah Standar. bagus menurut Mang gitu bahannya, karena kan Mang udah diuji coba Betul gitu. per ini ya kualitasnya gimana, tingkat hasilnya itu kan Mang sebelum dijual semuanya golok dites dulu, Gitu ya. golok tebas apa golok, cuman kalau mengetes golok sembelih Mang nggak kayak tebas tambah, cuman caranya pakai itu kayu aren, Kayu aren. digesek gini, digesek ini beberapa kali gesekan nih, dilihat tumpul kan, Kumpul apa enggak? tumpul enggak gitu, cuman kan kalau golok Oh, tebas gitu. pakai bambu kalau Iya iya ngeteknya. iya. Kalau golok sembelih kan nggak mana mungkin sapi dipakai pengetesan Iya. tiap hari Betul. gitu, cuman ya pakai kayu aren ruyung, kalau di sini digesek gimana nih, Digesek karena ruyung gesek gitu mah. sampai tenaga habis lah, habis lalu dilihat di gimana nih ketajamannya, menurun enggak, sampai di mana menurunnya gitu. Oh, itu cara ngetes golok sembelih itu. Ya bisa sebetulnya kalau bikin golok ya tajam menurut Mang ya gampang sebetulnya, enggak susah-susah banget, walaupun Kalau cuma bahan tajam doang mah tajam gampang. gampang, Gitu. cuman yang menurut Mang Chef ya ini bahan tajam kuat. Nah itu ya. Kalau tajam bisa kayak bahan besi gini juga Mang, insya Allah bisa giris kertas, Jadi gitu jamin ya. Mang, saya buktikan. Walaupun ini bahannya tingkat bajanya kan enggak berapa persen lah, tapi ini bisa untuk golok tebas. Tapi kalau ingin untuk tebas bambu atau kayu aren ini memang udah pernah bukti ya enggak kuat-kuat 100%. Karena bajanya kurang ya. Ya, bajanya kan besi coran lah, besi Iya. coran. Makanya kalau bikin golok ya, tapi ya menurut Mang itu nggak tahu kalau mau orang lain Mang nggak gimana ya, menurut Mang udah cobaan ini kalau tajam ya bisa dari bahan gini itu, cuman ya kalau ingin kuat dari mata, kuat dari bambu kayaknya bahan kunci utamanya bahan gitu.
Oke, mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Perasaan udah panjang lebar emang ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pokoknya intinya mohon doanya juga dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan khususnya untuk Mang Apuy diberikan kesehatan, Amin. dimudahkan rezekinya. Pokoknya semua pesanan bisa teratasi nantinya. Pokoknya sukses terus untuk Mang Apuy ya. Amin. Siap buka siap juga sukses. Sama-sama. Panjang umurnya sehat dan saya terima kasih udah kedatangan Iya. tamu yang sangat. Oke teman-teman, jangan lupa kalau berkenan silahkan subscribe channel YouTube Mang Apuy, Mang Apuy channel namanya. Silahkan di subscribe aja. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya di situ, banyak banget tentang pergolokan gitu. Pokoknya udah banyak videonya di situ Mang ya. Alhamdulillah udah berapa ratus juga berapa tahun nih kalau udah alhamdulillah ada, tinggal lihat. Oke, sekalian kita pamit nih teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu di sana, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Syafrin pamit dan Mang Apuy juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.